pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Semua sehat ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, terima kasih. Karena memang saat ini yang utama adalah kesehatan. Kalau tubuh kita sehat, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Benar bukan? Oke, terima kasih. Ya, kembali pagi hari ini kita akan belajar bersama Bu Esther. Nah, anak-anak, di depan Bu Esther ada beberapa barang. Lah, kita mau belajar apa itu? Oke, nanti Bu Esther akan terangkan kita akan belajar apa. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Terlebih untuk anak didik kami, pagi hari ini akan belajar bersama-sama. Sertai kami semua Tuhan, bukalah akal budi kami untuk menerima pelajaran hari ini. Dan jauhkan kami semua dari segala gangguan. Bapa, kami mau serahkan anak didik kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Demikian juga orang tua anak didik kami yang mendampingi pembelajarannya di rumah. Tuhan sertai, Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Dan Tuhan berikan hikmat. Bapa di dalam surga, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik ya. Jadi sepatutnya anak-anak kita selalu bersyukur atas hidup yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Ya, dengan kesehatan, dengan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Oke, nah pagi hari ini kita akan belajar apa? Adakah anak-anak yang pernah tahu benda seperti ini? Banyak ya, di rumahmu banyak ya. Ini juga barang bekas ya, yang harusnya dibuang begitu saja, tetapi oleh Bu Esther dimanfaatkan untuk belajar ya. Bu Esther sering katakan ya, barang-barang yang ada di sekitar kita bisa menjadi sarana pembelajaran. Ini apa? Ini juga barang bekas, kaleng bekas minuman. Ini bisa kita buang begitu saja ya. Tetapi di tangan Bu Esther ini akan Bu Esther manfaatkan untuk pembelajaran. Demikian juga ini ya. Kemarin habis lebaran Bu Esther dapat kue ya. Kalengnya Bu Esther simpen, ternyata bisa digunakan untuk pembelajaran. Ini juga Bu Esther punya tempat ya, yang sudah lama nggak Bu Esther pakai nih. Kalau anak-anak lihat sudah kotor-kotor ya, walaupun tadi Bu Esther sudah cuci ya, tapi masih tetap kotor karena barangnya sudah lama. Nah, ini pun bisa kita gunakan untuk sarana belajar. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Yaitu belajar matematika tentang bangun ruang. Bangun ruang. Iya, semua benda yang ada di depan Bu Esther ini termasuk nama bangun. Dan kenapa disebut bangun ruang? Nah, Bu Esther akan terangkan. Disebut bangun ruang karena bangun ini punya ruang. Coba kalau anak-anak nggak percaya, kita buka. Nah, nih di dalamnya ada ruangannya. Ya, ya. Bola Bu Esther. Iya, kalau ini bola Bu Esther pecah, di dalamnya juga ada ruangannya. Ini kaleng bekas ini juga ada ruangannya. Buktinya bisa diisi minuman. Tapi kali ini sudah kosong ya. Nah, demikian juga barang-barang yang lain. Nah, jadi kenapa disebut bangun ruang? Karena ada ruangan di dalamnya. Nah, sekarang anak-anak, Bu Esther akan tunjukkan nama-nama bangun tersebut. Nih, bekas apa? Pinter. Bekas tempat odol
atau pasta gigi. Nah, ini termasuk bangun ruang yang namanya apa? Siapa yang bisa baca? BALOK. Oh, pinter. Balok. Ya, balok. Ya, ini sudah boleh tertulis. Balok. Ya. Kemudian yang ini. Siapa yang bisa baca? TABUNG. Tabung. Ya. Bangun ruang namanya tabung seperti ini. Ya, nanti anak-anak boleh amati. Ya. Kemudian yang ini, wah ini mesti anak-anak sudah tahu semuanya ya. Apa namanya? Bola. Nah, bola ini juga macam-macam. Ya, ini kalau bola ini masih dipakai oleh Pak Ardi dan Pak Putut ya untuk bermain di saat olahraga. Kemudian ini apa namanya? Kubus. Loh Bu Esther, emang beda ya yang ini dengan ini? Kok namanya berbeda? Anak-anak bisa membedakan? Oh pinter, yang ini ada panjangnya, yang ini semuanya sama. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, anak-anak sudah menyebutkan nama-nama bangun ruang ini. Ada kubus, ada bola, ada tabung, dan ada balok. Nah, sudah ya. Sekarang Bu Esther akan sebutkan ciri-ciri kubus. Ya, bentuknya mirip-mirip dengan balok, tetapi ada perbedaannya. Nah, kita akan amati. Ya, yang kubus itu semua panjangnya, permukaannya sama. Nih, permukaan sini, depan, atas, belakang, semuanya sama. Ini yang disebut kubus. Dan ada punya berapa permukaan atau sisi atau permukaan. Coba kita hitung. 1, sisi depan, sisi belakang 2, sisi samping kanan 3, sisi samping kiri 4, sisi atas 5, dan sisi bawah 6. Jadi kubus punya 6 sisi. Nah, kalau balok punya berapa sisi? Yuk dihitung yuk. 1 bagian depan, 2 bagian belakang, 3 bagian samping kanan, 4 bagian samping kiri, 5 bagian atas, 6 bagian bawah. Sama, punya sisi 6. Jadi balok dan kubus punya sisi yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah panjangnya ini. Ya. Kalau yang kubus semua sisinya sama panjang, sedangkan yang balok itu sisinya panjangnya berbeda. Ya. Yang berbeda bagian mana? Pinter. Sisi kanan dan sisi kiri. Ini berbeda. Nah, sisi depan sama panjangnya dengan sisi belakang. Sisi atas sama panjangnya dengan sisi bawah. Ya. Nah, sudah jelas tentang balok dan kubus? Oke. Sekarang kita lihat yang bola. Anak-anak tahu nggak? Sisinya bola ada berapa? Banyak Bu Esther? 5? Tidak ya anak-anak. Sisinya ya ini satu ini, tetapi melingkar semuanya. Jadi bola itu hanya punya satu sisi yang melingkar. Oke? Nah, sekarang yang apa tadi ini namanya? Tabung. Pinter. Kalau tabung punya sisi berapa? Siapa yang bisa ngitung sisi tabung ada berapa? 4? Bukan? 5? Juga bukan. Kita hitung bersama ya, sisi tabung itu ada berapa? Yaitu bagian badannya ini melingkar 1, ya, satu sisi badannya yang melingkar, kedua sisi atas, dan yang ketiga sisi bagian bawah. Jadi kalau tabung punya 3 sisi. Sisi bagian badannya yang melingkar, sisi bagian atas, dan sisi bagian bawah. Jelas anak-anak? Lah, Bu Esther, kalau yang ini bangun apa ya? Yang kaleng biskuit ini sama nggak dengan bangun yang ini? Coba amati. Oh,
Pinter. Beda ya? Sama nggak dengan ini? Oke, sama. Ya. Ini namanya apa? Coba dibaca. BALOK. Balok. Sama. Ya, hanya saja panjangnya memang berbeda dengan yang bungkus odol. Tetapi ciri-cirinya sama dengan balok. Jadi bangun ini, kaleng biskuit ini juga namanya balok. Jelas? Nah, anak-anak, di rumah anak-anak ada nggak barang-barang yang seperti Bu Esther tunjukkan? Nama-nama bangunnya ada nggak? Banyak sekali. Pinter. Iya. Nah, jadi belajar matematika itu mudah. Jangan anak berpikir belajar matematika itu sulit. Enggak. Karena dari barang-barang yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk belajar. Dan dari bahan bekas yang ini yang harusnya bisa kita buang ya. Kalau dibuang begitu saja itu akan merusak lingkungan. Benar nggak? Menambah sampah. Tetapi kalau kita gunakan untuk belajar, sampah ini masih bermanfaat. Nah, besok lain waktu Bu Esther akan memanfaatkan juga barang bekas seperti ini untuk keterampilan. Ya. Jelas anak-anak? Jadi belajar itu menyenangkan. Benar ya? Oke. Terima kasih anak-anakku, terima kasih Bapak Ibu untuk pendampingannya dalam belajar. Silahkan gunakan alat-alat yang ada di sekeliling kita untuk membantu belajar anak-anak. Anak-anak siap belajar dengan giat? Puji Tuhan, terima kasih. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini di dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran hari ini. Apa yang kami ajarkan kepada anak didik kami, walaupun dalam waktu yang singkat, kiranya dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi anak didik kami. Kami mau serahkan anak didik kami, bentuklah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang bertanggung jawab. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu dengan Bu Esther di lain kesempatan. Selamat belajar. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.